guys, ketemu lagi dengan saya di channel MN Koi ya. Kali ini saya akan mereview kolam dari teman saya. Lokasinya di Kusambe, Banjar Pancingan. Nah, beliau ini adalah penghobi koi sudah sangat lama sekali. Jadi kita mau korek-korek dulu apa sih rahasianya ya. Ikannya besar-besar sekali ya. Sebelum kita lanjut ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi di video saya selanjutnya. Nanti video-video selanjutnya akan ada video-video yang kreatif lagi ya. Oke, kita lanjut ya ngobrol. Selamat sore aku lagi. Sore ya. Sekarang Niki ownernya ya, Gusti Alit Sanjaya. Nah, itu yang di FB-nya terkenal dengan Gusti Alit Sanjaya. Beliau sudah main ikan ini sudah 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Ya, baru Pemula. Nah, Beliau bilang pemula, pemain muka lama. nah. Sudah malang melintang ya, suka santai. Di sini kita disuguhkan teh botol, roti juga sambil rokok ntar. Di sore yang ya sunyi ya. Saya pakai kacamata, ini kelihatan gelap sekali ya. Lebih baik tak buka kacamatanya. Nah, baru kelihatan mata saya ya. Ngomong-ngomong Ji, Ya, ini berapa sih ukuran kolamnya ini? ukuran kolamnya panjangnya sekitar 3,5. Panjang 3,5 ya? 3,5 ya, lebar 1,30, Lebar 1,30. tingginya 75. Tinggi cuma 75 guys. 75 cm. 75 cm tinggi kolam ya? Tinggi kolam. Tinggi kolam. Tapi sama juga tinggi kolam sama tinggi air sama juga ya. Paling ada 1 cm saja. 1 cm kurang lebih. Ini airnya bening. Ya, keren. Pakai baki shower 1 meter. 3 tumpuk ya. Itu ya, karena kebetulan sekarang ada ulang tahun anaknya ya. Ada ulang tahun anaknya, jadi anak-anak di sini agak rame bro. Agak rame, ada yang bawa kue, ada yang bawa ini dan sebagainya. Mungkin momennya tidak tepat, tapi ditepatkan saja. Jadi enak-enakin. Ya, enak-enakin aja lah. Kita santai ngobrol di sini, nggak usah ya ribet-ribet. Ini ikannya besar sekali ya. Size paling besar berapa Ji? Yang size paling besar ini ada tembaga, size-nya 55 cm. Itu udah 1 tahun. Yang diarah. Dari pas paling tidak Februari 2020. Lokal Indonesia ya. lokal Indonesia. Itu yang paling besar itu apa tuh, yang ininya ya, tembaganya ya, cabai tembaga 55 cm guys. Terus ada siru juga ya. Ya, siro size 48. Oke, perlu sahabat ketahui bahwasanya ini koleksinya di sini itu koleksi sultan semua ya. Ikannya dari lokal sampai internasional. Orang bilang itu import ya. Import itu ya, bagi saya itu sama dengan interlokal. Tidak ada ikan import di sini. Di Nah, kolam sebelah baru ada. dan beliau punya 2 kolam guys ya. Ini kolam utama ya, jadi Ya. kolam utama. Yang di depan di sana itu ada kolam lagi. Ukurannya berapa sih? Ukurannya panjangnya 2,40 meter 2,40 meter kali kali 1 meter. 1 meter ya. Tinggi 80, Tinggi 90. 90. Sama tinggi airnya juga sama ya, Tinggi airnya 85. 85.
Ini Nah. sudah 2 tahun kolam. Sudah 2 tahun. Ini baru 1 tahun. Nah, ternyata kolam yang di depan itu kolam utama, kolam pertama yang dibuat. Ya, itu umurnya udah 2 tahun. Dan karena belum puas dengan koleksi yang sekian, sehingga bikin kolam lagi. Penghobi koi itu tidak ada yang pernah puas. Itu Terutama guys, untuk di kolam, terus untuk di ikan. hobi koi tidak akan pernah puas untuk kolamnya dan untuk ikannya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau yang sudah namanya hobi itu pokoknya Tidak pernah puas. susah untuk dijelaskan. Ini rata-rata ikannya umur berapa nih, Bu? Kalau yang ini sih dari reseller juga kan bilang ya ada umur berapa, ada 1 tahun, ada katanya 1,5 tahun. Tapi saya pelihara yang paling tua ini tembaganya. Tembaga yang paling tua. Tembaganya saya pelihara itu 1 tahun, ya 1 tahun lah, dari 2020. Setelah itu ada kantil yang beli di Tabanan Ibu Nopi. Nah, di Tabanan, Ya. di Bu Nopi. Sio Koi. Koi ya. Tabanan mana itu? Tabanan di sebelah utara Rumah Sakit Umum Tabanan. Di Tabanan Kota ya. Ya. Tabanan Kota sebelah Rumah Nopi Sakit Umum. Wulandari. Ibu Nopi Wulandari. Ya. Memang penjual ikan ya? Ya. Itu paling jauh di sana ngambil kalau di Bali. Paling jauhnya ngambil di Tabanan untuk di Bali. Nah, terus sisanya yang lain? Yang lain ada dari Blitar, dari Sukabumi, langsung belilah di sekdinya. Ada pam-pam besar, seperti ada Median Koi Pam, ada Cahya Koi Pam Blitar. Oke guys, itu belinya langsung ke PAM langsung ya. Bukan abal-abal belinya. Itu langsung dari, ada yang dari Blitar, ada yang dari Sukabumi juga. Yang dari Blitar apa nama PAMnya? Cahya Koi Pam. Cahya Koi Pam. Oke, Om Cahya Koi Pam, ini ikannya masih sehat di sini. Mudah-mudahan Om Cahya nanti nonton konten saya. Terus yang dari Sukabumi, dari Median Koi Pam. Median, Ya, Median. Median Koi Pam. Halo bro, bos Median Koi Pam. Ikannya di sini sehat walafiat. Kualitasnya bagus. Itu kirimnya langsung lewat bus ya? Apa Lewat bus. lewat travel ya? Paling di Sukabumi kita tempat harian. Sukabumi 4 harian 4 harian. Kalau dari Blitar paling ya, 1 hari. 1 hari. Dari Sukabumi 4 hari ya? 4 hari. Oke guys, dari Sukabumi 4 hari. Kalau dari Blitar kita biasanya, ya pengalaman saya juga itu 1 hari. Kirimnya jam 1 siang, sampai di Bali itu sekitar jam, saya sampai ke rumah itu jam 10 lah. Kalau ambil di Ubung, Kota Ubung paling ya jam 8 pagi dah. Dan kalau kita ngambil langsung ke Ubung itu biasanya sih jam 7 sudah masuk kotor. Jam 7 sudah masuk kotor dan kita bisa langsung ambil sendiri. Tapi kalau kita lewat jasa kotor, biasanya paling telat ya jam 10 nyampe ya. Jam 10 nyampe nya. Belum lagi kita karantina dan lain sebagainya ya. Oke, demikian ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini ada beberapa koleksi ya. Tentunya yang apa namanya, yang paling favorit Aji itu ikan koi jenis apa nih? Gosanke. Gosanke, favoritnya Gosanke. Paling senang sama Gosanke. Tentunya ada Gosanke di sini, itu kualitasnya bagus. Nah, untuk kolam ini ada beberapa jenis, ada Gosanke, ada soa, ada sirup, ada Tanjung Soa. tancho soa, Ada ada tancho kohaku, Maruten. ada kohaku maruten juga ada. Tanjung Kohaku. Terus ada Karasi Minggu. karasi minggu, karasi kok dibilang mangga ya? Itu kadang saya heran, karasi minggu Karasi Minggu. Warnanya kayak mangga yang matang. kayak warna matang. Tapi yang paling besar di sini adalah cabai tembaga. Cabai tembaga. Nah, untuk pakannya Ji, Pak Aji pakai apa?
bermacam-macam dulu, pernah pakai pakan ya istilahnya kayak eksperimen. Cuman sekarang ini kondisi lebih bagus kalau menurut Yang. Ya tidak skinnya tetap bersih, terus mau bulky cepat lah untuk pembesaran. Oke, itu dulu di awal beliau ini Banyak eksperimen tentang pakan. Jadi semua pakan dicoba, dari pakan yang paling murah ya sampai paling mahal, sampai Mizuo ya, ya pernah Saki Hikari, tapi sama pakai Depred juga. Tapi sekarang fokusnya di kondisi ya, karena dari beberapa eksperimen yang menjadi rekomendasi beliau, dan beliau itu meyakini bahwasanya kondisi itu cepat membuat ikan bulky dan berpunuk, serta skinnya makin bersih, tidak membuat ikan bocor. Itu guys, itu sebagai referensi dari Gusti Alit Sanjaya ya. Beliau meyakini bahwa kondisi itu memang pakan yang direkomendasikan untuk ikan koi. Nah itu sering ikut kontes juga gitu. Baru waktu pertama kali kontes di September yang di Gianyar September tahun 2019. Oke guys, baru melihara koi, karena ini kan Jonya bilang 2 tahun pelihara koi. Ya. Baru pelihara koi, kalau hitungan saya 2 tahun berarti mulai 2019 ya pelihara koi ya. Pelihara koinya bulan Juli. Bulan Juli pelihara koi, tapi September 2019 sudah berani tampil, berani kontes. Juninya mati 1 kolam. Juninya mati. Juli saya buat kolam yang di sana. Dulu ada kolam kecil di sini. Kolam kecil, belum tahu lah gimana cara pelihara ikan. Tidak tahu, nyari di YouTube belum. Nyoba pelihara ikan. Berapa? 35 ekor. Mati. 1 hari ada 2 ekor, 3 ekor. Pernah naikin bendera putih. Pernah nyerah guys, pernah nyerah pelihara koi ya, karena kemarin pengalamannya itu 35 ekor mati. Serba salah. Dan matinya itu setiap hari. Yang bikin sedihnya itu setiap hari mati 2, ada 3, ada 1, sampai habis. Nah, itu entah di mana kesalahannya, karena beliaunya baru belajar koi waktu itu. Dulu jadi tidak tahu lah sistem chambernya, itu tidak tahu. Pakai grojokannya pakai gentong. Ya mestinya terus di sana di kolam. Oh gitu guys. Dulu itu pakai kolam biasa. Ya, kolam biasa. Jadinya zaman dulu itu kan yang biasa-biasa kita lihat kolam itu tanpa chamber, tanpa waterfall. Itu biasanya dulu itu sering dipakai pelihara ikan-ikan gini ya, ikan nila kayak gitu ya. Nah itu dipakai, tapi dimodifikasi, ditambahkan waterfall tapi pakai gentong. Nah, karena belum tahu sistem chamberisasi, belum tahu sistem sirkulasi air, juga belum tahu bagaimana sistemnya airnya. Karena dari pengalaman 35 ekor, pemeliharannya juga salah. Beli ikan di pasar tanpa karantina, langsung masuk kolam. Itu ya dari pengalaman beliau, beli ikannya tanpa dikarantina ya. Berarti kalau misalnya gini Ji ya, kita kan banyak nih teman-teman pelihara beli ikan itu di pasar dan lain sebagainya. Itu biasanya kita beli ikannya harus di seller ikan langsung apa di mana, apa bebas? Kalau menurut Tiang sih dari pengalaman waktu dulu, dari juga teman-teman bilang waktu yang ngajarin saya melihara ikan, dimanapun boleh beli ikan, asalkan itu dah kalau belinya ikan harus dikarantina maksimal 7 hari, pakai hetar ya, pakai obat lah biotik sedikit. Dimanapun kalau udah ikan sehat pasti sehat. Terpenting juga untuk chambernya juga sih, sangat membantu juga untuk kelangsungan. Sangat berpengaruh ya terhadap kelangsungan ikan. Oke itu guys,
Jadi tidak harus fanatik beli ikannya di mana. Tidak harus fanatik beli ikan di seller, di supplier dan lain sebagainya, atau di dagang-dagang ikan yang mana. Di mana aja beli ikan bebas. Asal tahu perawatannya. Jadi begitu kita beli ikan, yang harus disiapkan adalah tempat karantina. Jadi kita wajib mengkarantina ikan. Kenapa? Karena di habitatnya yang lama itu beda pH airnya dengan habitat yang di tempat kita. Jadi kita harus satu menyesuaikan suhu dulu, membiasakan ikan itu di tempat yang baru. Untuk membiasakan itu kita harus mengkarantina. Nah, apa yang disiapkan di tempat karantina itu bebas. Tidak harus menggunakan akuarium, tidak harus ya, tidak mesti aja ya. Mau pakai ember, pakai box. Yang penting ikan sama tempatnya itu cukup ya. Intinya adalah ikan kapasitas ya, tempat yang kita gunakan untuk mengkarantina itu sesuai dengan ikannya, ya, tidak sesak dia. Nah, dan yang di tempat karantina itu wajib adalah aerator, sama itu untuk oksigen. Ya. Nah, untuk belembung. Yang kedua itu heater, harus ada heater, wajib heater. Kalau aja biasanya berapa hari pakai heater? Paling 3 hari. 3 hari full heater ya. Kalau beli ikannya di pasar ya, kalau ada ikan di pasar wajib saya heater. Ikan baru beli di Jawa pasti saya karantina heater. Kalau belinya di dekat-dekat sini di teman yang sudah kolamnya udah masuk, paling tidak karantina, langsung masuk kolam. Oke guys, itu heaternya wajib 3 hari tanpa dicabut. Jadi suhunya biasa dari dia heater kita baru hidupkan sampai 3 hari itu otomatis airnya akan hangat ya. Biarpun heater itu dibesarkan 24 umpamanya, tapi nanti akan kembali dia ke setelah air panas, setelah sekian hari itu suhunya akan kembali ke 28 ya. Pasti kembali ke 28. Nah, setelah 3 hari baru dicabut heaternya, dibiarkan dulu sampai 3 harinya sampai airnya kembali lagi dingin ya, kembali normal. Itu caranya karantina guys. Tadi Dialet sudah mengkarantina juga itu. Kenapa itu ikannya? Kok bisa dikarantina aja? Kemarin sempat backwash yang tema 3 itu ikannya Pak Chandra agak ini ya, agak sensitif ya? Sensitif sekali untuk pengulangan untuk bakterinya. Kemarin karena sampak di tema 3 air tidak mau naik, terus saya kuras di tema 3 saja. Habis itu blessing ikannya. Cuman itu aja yang blessing. Berarti di biologisnya ya yang biologisnya. Oke, makanya tak karantina tadi, sirupnya diginiin, ditutup sama urat, banyak urat merah. Itu ciri-ciri ikan yang tidak sehat guys, karena perubahan suhu air akibat chambernya dikuras ya, dibersihkan bakterinya, jadi otomatis bakterinya akan hilang ya. Nah, dan setelah dipantau 1 hari dipantau ya, hari kemarin ya dipantau. Itu pertamanya ikannya flashing, setelah flashing langsung murat. Nah, murat itu istilahnya dia ada urat merah-merah itu ya di badannya. Nah, jadi kalau semeton, kalau teman-teman punya ikan yang punya kondisi yang seperti itu wajib dikarantina ya. Selama dia masih aktif tapi sirip dayungnya ditutup, harus cepat karantina ya, supaya tidak meninggal. Nah, biasanya kesalahan teman-teman pelihara ikan mati itu kan tidak diketahui ya, karena sudah jarang diperhatikan ya. Biasanya kalau ikan mau ada ciri-ciri sakit itu dah dia sirip dayungnya sirip dayungnya yang di depan ya, yang di depan itu nutup ya. Ikannya agak merah, enggak merah. Oke, itu pengalaman dari Gusti Alit ya. Sudah banyak ilmunya yang kita korek-korek guys. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar pelihara koi, supaya tidak angkat bendera putih. Nah, seperti yang disampaikan Gusti Alit tadi, sudah pernah ngangkat bendera putih
tapi akhirnya bangkit lagi bangkit lagi karena hobi, saking hobinya, saking sukanya pelihara ikan. Udah berapa juta uang udah ini. Berarti hobi tidak memperhitungkan uang ya. Yang penting kepuasan batin. Kepuasan batin. Cuman pas lagi senang pelihara ikan tuh sakit satu kolam, stres. Oke guys, kita lanjut ya. Itu kayaknya asik sekali deh. Ini ya, kita korek-korek. Ternyata pelihara koi itu tidak segampang yang kita kira ya. Dari sekarang tapi lebih bagus yang pemula-pemula pelihara ikan. Sudah ada channel-channel YouTube, Udah ada tutorial ya. Tutorialnya pelihara ikan. Banyak dari YouTube-nya. Ditambah sekarang YouTube saya ya. Ya. Oke, demikian guys. Sudah kita korek-korek dari awal. Dari beliaunya pelihara punya kolam itu tanpa chamber sampai ikannya mati, filtrasinya lengkap semua. Sekarang baru tenang ya. Tambah lagi satu. Akhirnya punya 2 kolam ya, 2 kolam lumayan itu populasinya. Kalau yang di sini itu selain dari Blitar sama mana tadi katanya Sukabumi, ada juga dari Pam Bali ya. Ya. Ada dari Pam Bali. Ada dari Pam Bali itu dari Pamnya Pak Chandra. Pak Chandra Wiguna. Ya. Yang punya ada 2 di sini. Ada 2 ikannya. Sama Siro. Kohaku dan Siro dipelihara inten di sini, dan itu memang perlu perawatan khusus ya, karena ikannya agak sensitif ya. Sensitif banget. Untuk terutama untuk bakterinya. Untuk bakterinya. Dulu pas masukin kohakunya sempat keras bakteri. 1 minggu lagi di karantina. 1 minggu. Syukur selamat. Oke, itu guys. Tidak hanya di Blitar dan di Sukabumi, tidak hanya di luar Bali saja ada pam yang bagus ya. Di Bali juga ada. Oke, lanjut guys. Sambil makan roti, ini disuguhkan roti ya. Ternyata ini ya, apa namanya? Banyak suka dukanya ya pelihara ikan koi. Dari awal itu Dari awal. Tapi ada senangnya juga kalau pelihara ikan koi. Banyak punya teman. Banyak punya teman. Dari kenal sama komunitas ikan koi yang ada di Klungkung. Ya banyak. Sekarang ya punya kenalan teman-teman koi. Juga bisa koi itu bisa menyambungkan silaturahmi. Oke, itu guys, dari hobi bisa menambah saudara, bisa menambah teman ya, karena ada begitu banyak komunitas ya, baik dari koi atau apapun sekarang banyak komunitasnya. Jadi kita intinya adalah jangan menutup diri ya, jangan menutup diri, kita ikutin aja. Kalau mau punya teman banyak silakan masuk ke komunitas itu, yang penting kita bisa bergaul di sana dan selalu sopan santun ya, saling menghargai. Jadi niscaya orang-orang itu akan senang berteman dengan kita. Kalau di hobi koi itu tidak ada suhu sama pemula ya. Kalau orang lama itu pelihara koi kan sering dibilang suhu ya. Orang pemula pun bisa jadi suhu ya. Benar. Dari gimana dia caranya memelihara ikan, bagaimana caranya dia ya melihat ikannya sehat apa tidak. Oke. Itu guys, kalau pandangannya dari Gusti Alit itu bahwasanya di ikan koi itu bisa dibilang jarang ya ada suhu koinya. Karena apa? Orang baru pun pelihara koi kalau dia inten, belajar dari pengalaman apa yang ikan yang dia pelihara, bisa jadi yang baru itu jadi lebih pengalaman dan lebih ini ya, lebih pintar ya. Jadi dia tahu dia ikan sakit seperti apa, indikasi ikan sakit seperti apa, bagaimana cara menanganinya gitu ya. Jadi
tidak mesti dan tidak harus itu orang yang sudah pelihara koi puluhan tahun itu bisa jadi suhu, tidak. Dan teman-teman di koi itu pun legowo dia, tidak dipanggil suhu malah minder ya, malah minder. Oh saya juga belum ini di koi, nggak mau disebut suhu, disebut ini, nggak mau disebut mahaguru, nggak mau ya. Jadi ya biasa aja itu. Kalau ada orang bertanya, oh gimana caranya, ya baiknya kita kasih tahu. Yang ngasih tahu itu kadang sering diselipkan suhu. Artinya gini guys, misalnya saya nih sering sama Gus Jalid nih, sementara beliau punya pengalaman lebih banyak di koi, saya baru belajar. Nah, saya itu menghargai beliau dengan menyebutnya suhu, padahal dia nggak mau ya. Lebih baik biasa aja ya. Biasa, ya. Intinya kalau kita sama-sama penghobi koi, kalau ada masalah kita sharing lebih bagus. Ya, intinya itu dah sharing. Kalau nggak tahu ya bertanya. Kalau patah mengatakan malu bertanya sesat di jalan ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan, itu kata pepatah. Jadi ya harus sering-sering bertanya ya. Intinya adalah gini guys, kalau menurut saya ya, biar biar kita sama-sama enak, intinya adalah kita harus mau membuka diri, tidak tertutup. Karena gimana ya, kita hidup itu perlu orang, kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu hidup berdampingan ya. Orang kaya pun tanpa orang miskin dia tidak akan bisa kaya ya. Tidak akan disebut orang kaya, karena orang miskinlah yang menyebut orang kaya itu. Gitu. Jadi ya harus legowo lah. Intinya kalau piara ikan koi itu harus tetaplah sering sama. Banyak sharing itu banyak lah. Banyak sharing, banyak ilmu ya. Banyak ilmu, banyak teman. Artinya dari si A kita dapat ilmu A, si B dapat ilmu B, si C dapat ilmu C ya. Nggak harus menurut piara koi itu harus gini, buat kolam, masukin ikan dan lain sebagainya, selesai. Enggak, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Caranya pun ada berbeda-beda. Ada si A yang bilang karantina harus pakai ini, tapi dipakai nggak mau, nggak jalan ya, gagal. Ada yang cuma bilang karantina kok ruwet, pakai ini aja, jadi sembuh ikannya ya. Itulah. Oke, demikian ya. Karena ini saya datangnya agak sore ya. Jadi kita sampai malam ngobrolnya. Jadi lampunya harus kita ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari sebuah dari sebuah percakapan saya korek ilmunya, dan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman penghobi koi ya. Jadi intinya adalah jangan sungkan bertanya kepada siapapun, sesama penghobi, karena ilmu yang kita miliki belum tentu sama dengan orang-orang yang baik dia baru maupun dah lama dia pelihara koi, tidak akan sama. Jadi kadang tempat juga sangat mempengaruhi ya. Oke, demikian guys bincang-bincang kita kali ini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Semeton Koi Klungkung ya. Nanti kita akan kita akan buat konten khusus untuk Semeton Koi Klungkung. Oke, selamat malam.